Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Setelah sekian abad, sekian purnama aku nggak bikin konten, akhirnya aku buat konten lagi. Kali ini masih seputar speech delay atau terlambat bicara pada anak ya. Jadi ini pernah aku sharing sebelumnya bahwa anak aku kan mengalami speech delay atau terlambat bicara, dan aku sharing kepada ibu-ibu mungkin yang anaknya mengalami masalah tumbuh kembang yang sama ya, barangkali bisa bermanfaat. Nah, kali ini aku masih mau sharing terkait itu, jadi kayak Q&A atau seputar tanya jawab gitu ya, yang mana biasanya ibu-ibu pada saat DM ataupun WA aku itu apa sih yang biasanya mereka tanyain. Jadi ini aku mau sharing di sini. Disclaimer ya dari awal bahwa aku tuh bukan terapis, jadi aku tuh cuma seorang ibu ya, sama seperti ibu-ibu pada umumnya ya, yang mana pasti setiap ibu punya masalah sendiri dalam tumbuh kembang anaknya, dilalai nih ya, atau kebetulan gitu anakku itu masalahnya adalah di bicara. Oke, langsung aja kalau begitu. Yang pertama adalah yang biasa ditanyakan oleh ibu-ibu yang kalau nge-WA atau nge-DM aku itu tanda awal. Jadi kapan sih kita aware bahwa anak kita itu ternyata mengalami telat bicara? Kalau aku pribadi pada saat itu tuh anakku usia setahun lebih ya, sekitar 15 bulan gitu. Jadi pada saat itu tuh aku ngeliat temen umurannya kok udah bisa beberapa kosakata, sementara anakku satu kosakata pun tuh nggak mau. Jadi kalau diajarin itu nggak mau ngikutin. Akhirnya aku lihat nih perbandingannya untuk kakaknya ya, pada saat di usia yang sama. Aku buka-buka videonya, ternyata kakaknya itu di usia yang sama itu udah bisa diajak komunikasi. Kayak misal ya, kita belajar berhitung, ayo sa, dia jawab tuh du wa gitu. Jadi dia udah bisa melanjutkan apa yang kita omongkan gitu, sementara adiknya ini diajarin nggak mau gitu. Kemudian apa sih tanda-tandanya? Nah, biasanya ditanyain ya. Kalau anakku, pertama itu diajarin dia nggak mau. Yang kedua, kalau dia mau sesuatu dia tidak akan mengungkapkan, tapi dia nangis, tantrum, atau mungkin dia cuma nunjuk. Kalau dia mau ngajak kita kemana itu, dia nggak akan bilang mau kemana, mau apa, tapi dia cuma narik-narik baju kita gitu ya. Jadi tidak ada komunikasi, yang intinya kalau diajarin ngomong, dia nggak akan mau ngikutin, cuman diem aja, nggak peduli, cuek, atau geleng-geleng gitu. Kemudian pertanyaannya biasanya apa sih yang aku lakuin setelah aku ngerasa anakku ada masalah dalam hal komunikasinya gitu ya. Yang pasti aku searching ya di Google, di mana aja gitu, di YouTube juga, tentang anak speech delay ini gimana sih penanganannya, apa sih yang harus dilakukan. Bahkan aku juga sharing ke teman-temanku yang mungkin barangkali kalian ada yang pernah ngerasain kayak aku nggak gitu, barangkali apa sih teman kalian ada yang kayak aku nggak sih, terus gimana gitu ya. Nah, udah aku cari tahu, aku coba sendiri nih terapi di rumah gitu. Kayak terapi fokusnya, ya itu yang ada videonya, kayak dia masukin sedotan, terus ada juga sensor yang kayak dia mainin biji-bijian itu gitu. Intinya aku coba sendiri di rumah, tapi hasilnya nggak maksimal. Akhirnya aku berpikir aku harus cari dokter spesialis anak nih, atau dokter yang bisa terapi anak nih gitu kan. Akhirnya aku tanya-tanya temanku, karena aku memang pilih ya bun ya. Jadi kalau mau milih dokter spesialis anak, terutama untuk anak tumbuh kembang anaknya ya, yang speech delay, saran aku cari dokter anak yang intervensi sejak dini. Jadi ada dokter anak yang dia akan nunggu 2 tahun nih anak untuk bisa bicara. Setelah itu kalau nggak ada 2 tahun nggak ada perubahan, nggak bisa bicara juga, baru dia akan intervensi atau dikasih tindakan. Tapi kalau aku sih lebih lebih seneng dengan yang mau memberikan intervensi gitu ya. Itu sesuai dengan YouTube salah seorang dokter spesialis anak ya. Nanti aku share linknya deh di bawah di sini di deskripsi. Nanti setelah kalian nonton dari video aku ini, kalian bisa kunjungi channel YouTube-nya salah satu dokter ya, yang memang dia sependapat dengan aku sependapat juga dengan dia gitu, kalau memang harus diintervensi sejak dini gitu ya. Jadi ya itu, karena ada 2 jenis dokter kayak gitu ya, yang ada yang nunggu 2 tahun, ada yang intervensi sejak dini. Nah, aku lebih setuju yang itu. Jadi akhirnya aku nyari yang memberikan intervensi sejak dini. Aku dapet deh dokter di Kemiling atas nama dokter Eti. Jadi kalau kalian mungkin orang Bandar Lampung,
itu di daerah Kemilingnya yang abis flyover langsung turun, nah itu langsung ketemu klinik Barokah namanya ya. Jadi kalian kalau bingung juga bisa lewat Google Maps ya, ini bukan endorse ya, jadi cuman sharing gitu ya. Nah mungkin bisa dicari ya, karena itu juga aku dapat rekomendasi dari temanku ya. Tapi emang bener sih dokter langsung intervensi, karena mungkin dokter perempuan kali ya, nggak tahu juga sih ya. Jadi ya nggak tahu juga sih ya, mungkin dokter-dokter sekarang juga udah lebih senang langsung intervensi ya, karena emang untuk masa depan anaknya juga sih. Oke, kemudian setelah ke dokter itu, anak aku dia di terapi. Jadi kalau terapi itu nggak akan langsung terapi bicara lah, tapi harus terapi sensori dan okupasi dan juga terapi perilaku ya, yang tahu nanti apa namanya terapisnya gitu. Nah, biasanya ada yang nanya juga ini, kalau seandainya diterapi sendiri di rumah bisa nggak? Kalau menurutku bisa sih, karena banyak ibu-ibu juga yang anaknya speech delay nggak diterapi di rumah sakit juga bisa diterapi sendiri di rumah. Tapi mungkin untuk progresnya tidak apa ya, tidak bisa diperkirakan ya, kan berbeda-beda sih pasti setiap anak. Karena kan kalau terapi sendiri di rumah itu apa yang kita lakukan itu kan sesuatu yang memang ya udah kita lakukan tanpa prosedur terapis yang mungkin mereka sudah pelajarin sebelumnya oleh para ahli terapi gitu ya. Nah, mungkin ada SOP-nya atau bagaimana, tentu saja kan beda ininya progresnya, tapi kan semua tergantung dengan cara stimulus ibu dan juga anaknya ya. Tapi ada kok yang nggak diterapi, di terapis juga dia bisa gitu. Terus ada juga nih yang pernah WA tanya gini, aku tuh pernah beliin anak aku smart Hafiz, jadi tujuannya supaya dia pinter gitu, tapi ternyata semenjak dia punya smart Hafiz itu kok ternyata dia malah nggak mau berbicara gitu. Sebenarnya ya bun, kalau menurut aku yang salah itu bukan smart Hafiznya, tapi permasalahannya adalah komunikasi anak yang masih satu arah. Jadi kayak dia cuma dengerin aja, cuma nonton aja gitu. Sementara anak bisa komunikasi itu karena adanya komunikasi dua arah gitu. Jadi kalau penonton smart Hafiz didampingin orang tua nggak apa-apa, kayak misal di smart Hafiz ada apa misal tentang lagu-lagu ngaji, ajakin anaknya sambil nyanyiin, ayo kita sambil nyanyiin ikutin ya gitu. Jadi sebenarnya bukan instrumen atau alat, masalah salah smart Hafiz-nya, salah TV atau salah handphonenya bukan, tapi penggunaannya aja gitu. Saat anak sudah terindikasi speech delay itu memang kalau bisa interaksi full ya dengan orang tua. Jadi kayak handphone dialihkan dulu, tidak digunakan dulu, televisi tidak digunakan dulu, benar-benar interaksi dengan orang tua berdua gitu. Atau mungkin dengan yang lain, jadi kayak ada feedback saat berbicara, saat dia melakukan apa, kayak ada interaksinya gitu. Sementara kalau kita menggunakan handphone atau ada alat yang lain untuk bisa televisi, itu kan jadi kayak satu arah aja komunikasinya. Nah itu ada yang nanya seperti itu gitu. Terus ada juga yang nanya tips dari terapisnya apa, padahal sebenarnya udah aku sharing juga ya di YouTube tips-tipsnya itu. Salah satu makanannya ya yang bertekstur, kemudian kalau anak mau apa diusahakan dibiasakan itu mengucapkan supaya dia tahu bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan. Karena kalau dia tidak ngucapin, dia nggak akan bisa ngedapetin nih apa yang dia mau gitu. Kalaupun dia cuma tantrum marah-marah nggak akan bisa ngedapetin nih gitu. Terus aku mau sharing juga nih ya, kenapa sih aku cari dokter yang intervensi dari awal gitu kan, artinya nggak harus nunggu 2 tahun. Pada saat itu ini kasus yang bersamaan ya, aku waktu itu kan langsung bawa anakku ya belum ada 2 tahun untuk langsung ke dokter spesialis anak untuk sharing. Sementara ada temanku yang waktu itu anaknya mungkin lebih tua dari anakku, tapi anaknya sudah 2 tahun pada saat anakku 1,5 tahun itu. Dia udah 2 tahun tuh anaknya. Nah dia ke dokter spesialis anak dan dia terlambat dong. Ternyata pada saat dicek alat komunikasinya melakukan tes DERA gitu, ternyata ada masalah dalam hal pendengaran gitu, sehingga anaknya tidak bisa berkomunikasi. Padahal dokternya bilang seandainya ini 1 tahun dibawa ke sini maka kemungkinan masih bisa diselamatkan. Nah hal-hal seperti itulah yang kita nggak pernah tahu ya bun ya. Jadi speech delay atau terlambat bicara pada anak kita itu beneran karena emang speech delay murni, atau mungkin ada syndrome, atau mungkin karena alat komunikasinya yang bermasalah. Nah 3 hal itu yang harus kita waspadai gitu ya. Artinya kita udah tahu oh kenapa dia speech delay. Kalau cuma speech delay murni ya udah terapi di rumah aja oke gitu. Tapi kalau memang dia ternyata ada masalah dalam alat komunikasinya, itu kan perlu penanganan lebih lanjut. Oh ya, bagi bunda-bunda yang mungkin
anaknya mengalami terlambat bicara, dan ternyata pada saat dicek ternyata masalah dalam alat komunikasinya ya, mungkin tes beranya bermasalah sehingga tidak bisa mendengar dengan sempurna, atau mungkin bahkan sama sekali nggak bisa dengar. Boleh silakan komentar juga di bawah sini, atau mungkin di deskripsi nanti ada link WA aku, boleh tanya-tanya, karena aku punya teman yang anaknya juga mengalami hal yang sama sehingga harus diimplan ya. Pasang implan tuh nggak murah bun, itu ratusan juta. Dan kemudian juga dia masuk grup, ada grupnya ya, jadi grup dengan ibu-ibu yang mengalami permasalahan tumbuh kembang anak seperti itu ya. Ada alat komunikasi yang tidak berfungsi. Nanti mungkin aku bisa bantu untuk komunikasikan dengan teman aku supaya mungkin ibu-ibu bisa saling sharing, jadi nggak sendiri gitu ya. Atau mungkin bagi ibu-ibu yang anaknya juga speech delay dan sekarang sudah mungkin sudah usia 3 tahun, 4 tahunan dan sudah berhasil, itu bisa komentar di sini ya, di kolom komentar, mungkin sharing gitu, jadi bisa berguna juga atau bermanfaat untuk yang lainnya gitu. Oke, kemudian ada juga nih yang tanya, sekarang anak saya usia berapa dan seperti apa gitu. Sekarang anak saya sudah usia 4 tahun, dia sekarang sudah sekolah PAUD dan dia alhamdulillah bisa mengikuti sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Di sini yang saya tekankan dengan guru PAUD-nya, karena saya tahu karakter anak saya ya, dia karakternya kalau dia mempelajari sesuatu yang dia jadi nggak suka karena mungkin terlalu kasar, terlalu ada kekerasan dalam belajar itu, dia terus langsung nggak mau belajar, dia biasanya terlalu lembut perasaannya gitu ya. Nah jadi untuk sekolah ini yang terpenting itu adalah sosialisasinya, mengajarkan disiplin. Ini disiplin dalam artian anak tahu bangun pagi, sebelum sekolah tahu sarapan, bisa pakai sepatu sendiri, kemudian berangkat sekolah. Kemudian itu disiplinnya. Yang kedua itu percaya dirinya. Jadi kalau anak sekolah itu gini, yang diajarkan juga adalah rasa kepercayaan diri supaya dia lebih percaya diri dan bisa bersosialisasi. Untuk masalah calistung itu nanti pada saat anak memasuki hampir 7 tahun gitu ya bunda, jadi nggak perlu khawatir saat anak kita masih di PAUD ya, apalagi anak yang mungkin punya riwayat speech delay dan agak susah dengan untuk belajar simbol-simbol huruf dan sebagainya. Jadi nggak perlu terlalu dipaksakan sejak dini bahwa harus seperti anak lain yang mana ada yang 3 tahun udah bisa baca, 4 tahun udah bisa baca gitu. Ya kebetulan tadi saya habis ketemu psikolog juga, psikolog anak saya, karena kemarin ada tes IQ dan sudah diambil hasilnya. Jadi tuh kayak ngebuat tadi, makanya kayak saya berpikir, oh saya harus buat konten lagi gitu. Ternyata karena masih banyak ibu-ibu di luar sana yang ternyata anaknya speech delay gitu. Dan kalian kalau mau WA aku, mau sharing juga bisa, di deskripsi aku kasih link WA-nya gitu. Kemudian apalagi ya yang biasa ditanyain sama ibu-ibu tuh banyak banget sih pertanyaan, jadi aku sampai bingung. Padahal sebenarnya pertanyaan mereka tuh sudah ada juga sih di konten yang aku buat di sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi masalah pandemi ini ya, jadi selama pandemi ini tuh ibu suka bingung gitu kalau mau bawa anaknya untuk cek ke DSA atau bahkan untuk terapi. Ya sih aku maklum banget ya, untuk bawa ke rumah sakit pasti nggak semudah kita langsung bawa anak kayak waktu dulu sebelum ada corona itu, yang nggak semudah itu, aku sangat paham. Cuman kalau emang belum bisa bawa anak ke ini, yaitu seperti aku bilang ya, pastikan bahwa anak bisa dengar, artinya nggak ada masalah dengan alat komunikasi yang ini, pendengaran. Kemudian itu stimulusnya sensori, terapi sensori, kemudian okupasi itu, kemudian fokusnya, kemudian juga terapi perilaku gitu. Jadi dalam artian anak yang biasa minta gendong terus, jangan sering digendong terus. Anak yang awalnya pakai sepatu dipakein, jangan dipakein, suruh pakai sendiri gitu. Melatih kedisiplinan, melatih kemandirian, nah gitu. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya, cuman kayaknya aku rangkum itu deh ya, karena sebagian tuh udah ada jelas-jelasnya di konten aku yang sebelum-sebelumnya, konten lama aku, dan harap maklum kalau konten lama aku ya begitu apa adanya ya. Ini juga padanya, yang penting aku bisa sharing karena aku merasa bahwa membagi ilmu, membagi pengetahuan itu bagian dari amal ibadah kita. Oke, semoga bermanfaat ya bunda-bunda. Mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata dalam konten ini. Kalau mau sharing boleh klik link di bawah ini. Kemudian di sini juga aku sertakan link yang aku bilang tadi ya, salah satu informasi dari dokter anak.
ini podcastnya gitu ya, terkait masalah speech delay pada anak ini gitu, yang mana yang aku bilang tadi, ternyata apa yang aku lakukan terhadap anakku, aku mencari dokter yang intervensi sejak dini, itu ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan dokter ini gitu. Jadi sebenarnya itu aku anak udah terapi, baru ternyata ada konten ini gitu, dan aku lihat oh ternyata apa yang dikatakan dokter ini sesuai dengan pemikiran aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak lebih oh iya alhamdulillah ya, dan aku pengen ibu-ibu yang lain juga jangan sampai terlena oh yaudahlah nanti juga bisa bicara, dan pada akhirnya apa, pada saat anak masuk sekolah baru bingung karena anaknya nggak bisa berbicara seperti teman pada umumnya, cuman apa ya, diajarin ngomong itu. Ada anak seperti itu, jadi dia sampai mau PAUD usia hampir 4 tahun tuh 4 tahun belum bisa merangkai kosakata, bahkan baru belajar kata itu juga belum ini bisa gitu. Dan sayang sekali kan kalau seperti itu. Oke deh kalau kayak gitu, sekian sekian konten kali ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe ya. Subscribe. Subscribe.